dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari kalimat majemuk. Sebelum kita tahu lebih lanjut kalimat majemuk, sebaiknya kita tahu apa itu yang disebut dengan kalimat. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran. Nah, berdasarkan bentuknya, kalimat itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kalimat tunggal, kemudian yang kedua adalah kalimat majemuk. Kita cermati satu persatu apa itu kalimat tunggal, apa juga kalimat majemuk. Mari perhatikan kembali pada PPT berikut ini. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan saja. Sebagai contoh, kita pergi tamasya ke Bali. Nah, yang kedua, mereka makan sate. Kita perhatikan pada contoh yang pertama, yaitu kita pergi tamasya ke Bali memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Begitu juga pada kalimat yang kedua, memiliki subjek, predikat, dan juga objek. Setelah mengetahui itu kalimat tunggal, maka saatnya kita melihat apa itu kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata yang untuk menghubungkan atau disebut juga dengan kata hubung. Nah, kalimat majemuk itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan juga kalimat majemuk campuran. Kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama itu adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang sifatnya sederajat, tentu saja yang digabungkan dengan konjungsi. Nah, konjungsi yang biasa digunakan antara lain adalah dan, sementara, kemudian lalu. Sebagai contoh pada kalimat majemuk setara, itu yang pertama adalah kakak bertanding sepak bola. Kalimat yang kedua itu adalah adik menonton di pinggir lapangan. Sehingga jika kita gabungkan menjadi kalimat majemuk setara, akan menjadi kakak bertanding sepak bola sementara adik menonton di pinggir lapangan. Berikutnya akan kita pelajari apa yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini memiliki dua kalimat atau lebih yang hubungannya tidak sejajar. Nah, karena ketidaksejajaran tersebut, salah satu kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Sementara itu, kalimat yang mampu berdiri sendiri itu kita sebut sebagai induk kalimat. Nah, konjungsi yang sering digunakan itu antara lain ketika, walaupun, sebab, karena, dan juga meskipun. Selanjutnya kita akan lihat contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Kita memiliki dua kalimat. Yang pertama adalah Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Sedangkan kalimat yang kedua itu adalah rumahnya jauh. Nah, ketika kita gabungkan itu akan menjadi Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Dari sini bisa kita uraikan bahwa kalimat yang pertama itu merupakan induk kalimat karena memiliki unsur kalimat yang lengkap, yaitu Lia itu sebagai subjek, terlambat itu predikat, dan juga kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Sementara itu, kalimat yang kedua hanya memiliki predikat saja, sehingga tidak dapat menjadi kalimat utuh. Berikutnya adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat ini merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, karena gabungan, maka ini menggunakan dua buah konjungsi atau lebih yang sifatnya menjadi kata hubung, koordinatif maupun bukan.
Sehingga jumlah kalimatnya tentu saja lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 ya, dan maksimal itu hanya 4, tidak boleh lebih dari 4 kalimat. Kita perhatikan di sini ada contoh bentuk dari kalimat majemuk campuran. Di sini terdiri dari 4 buah klausa atau 4 buah kalimat, di mana untuk subjeknya itu berbeda, sehingga ini bisa kita rapatkan, sehingga gabungannya menjadi: aku, Rayi dan Anto bermain basket di lapangan terbuka meskipun hujan. Di sini ada 2 konjungsi, yaitu dan juga meskipun. Nah, 2 konjungsi ini bisa kita gunakan bersama-sama. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kalimat majemuk. Jangan lupa nanti kerjakan beberapa tugas yang ada yang akan Bu Lili bagikan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa, selamat belajar. Bye.